mau punya mau punya anak ya, pengen anaknya soleh, bisa pintar ngaji gitu ya, tapi milih istrinya random di pinggir jalan gitu ya, nggak kenal itu, pokoknya asal cantik aja gitu ya, yang ngaji kagak bisa, misalkan gimana mau punya anak yang soleh gitu ya, kan sesimpel itu ya. Artinya kalau pengen bibit yang baik maka harus punya bobot yang baik juga gitu, prinsipnya itu. Kita nggak mungkin punya qurrata ayun, penyejuk mata, kalau dari sumber yang atau dari rahim yang nggak benar misalkan. Makanya wajib lagi kita ya, para lelaki, mencari sebaik-baik calon istri itu ya, yang agamanya baik, karena penyejuk mata. Bagaimana yang udah nikah gitu, ya udah sama-sama belajar ya gitu, bukan cari lagi masalah. Oke. Terus ini ada kisah juga para sahabat itu, ada yang nanya, wah ya Rasul ya, saya telah mencium istri saya di siang hari bulan Ramadan. Karena di sini sahabat yang bilang faqbaltu wa ana shaim ya, sedangkan aku lagi puasa. Kata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu sana'tu al-yawm amran 'aziman faqbaltu wa ana shaim. Jadi intinya dia nanya nih, saya udah nyium istri gitu kan, gimana Rasul gitu. Nah, tapi Rasul jawabnya nggak langsung direct answer, tapi kasih analogi dulu. Ini luar biasa kecerdasan seorang Rasul ya. Kata Rasul, ara'aita lam tamat matu ya, berkumur tamat matu bima'in wa anta sha'im. Kalau kamu kumur-kumur di pas puasa batal nggak itu? Ya enggak Rasul. Lalu kenapa mencium bisa batalin puasa? Gitu ya. Jadi batal itu kalau ember kecebur sumur. Paham ya Mas Ilham? Oke, paham. Jadi enak bahasanya. Kang Riza juga paham. Yang paling diingat kayaknya. Ini bicara fikih ya, jadi harus jelas kalau embernya kecebur sumur maka pasti batal dan kena kafarat. Nanti kuisnya apa artinya ember kecebur sumur? Ya, semoga dipahami teman iwal semua. Jadi ini juga jadi dasar fikih ya, yang mencuri oke. Cuman jangan lebih, itu tadi jangan sampai kejadian embernya kecebur sumur karena bisa kena kafarat. Tapi di sini kita masuk ke nasihat pernikahan. Ini sebenarnya banyak ya nasihat, tapi kita concise ya, ringkas jadi 5 poin aja. Pertama, ketika kita mau nikah, yang pasti kita bahasanya pertama pasti niat dulu ya. Innamal a'malu binniyat. Ini juga jadi dasar apa kita niat, apakah jadi wajib, sunnah, atau kan bisa jadi haram gitu. Kalau niatnya nggak benar, niatnya untuk menzalimi calon istri, atau niatnya kita nikah terus mencari harta yang haram, itu ulama berpendapat itu bisa jadi haram pernikahannya. Jadi maka niat itu penting, karena apa-apa amal-amalan kita tergantung dari niat. Makanya sebelum ya, buat seluruh, apalagi yang mau nikah ya, niat saya apa? Apakah ibadah? Apakah nafsu doang? Apakah ada intention yang lain, ada niat yang lain, dan segala macam. Itu kembali ke diri masing-masing. Nah, artinya di sini membangun niat yang bersih, lurus lillahi ta'ala ini sangat-sangat penting. Karena ketika kita mengarungi mahligai rumah tangga itu ya, maka kembali ke niat itu sangat penting. Tuh. Bagi buat rekan-rekan yang jauh ya, yang qadarullah sekarang jauh dari isi misalkan ya, kembali ke niat nih, kayak gitu. Jadi salah satu penguat mahligai rumah tangga ya, ketika kita kembali ke niat kita apa ketika nikah. Yang kedua pasti komitmen ya. Berdua mengarungi ya, butuh komitmen. Jadi kalau laki-laki perspektifnya Anisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia rijal itu qawam, leader dari perempuan, dari istrinya. Itu udah ini aturan Allah ya, bukan aturan manusia.
Jadi namanya ibaratnya satu komando atau siapa sih yang ngeliat rumah tangga ya? Rizal gitu ya. Bukan Mas Rizal ini doang ya. Gitu. Seluruh laki-laki itu ya. Oh, Rizal. Nah, jadi nggak ada dispute nih dalam Islam. Jadi nggak ada dispute artinya, wah siapa nih di rumah tangga yang komando harus didengar ya? Bapak ke, gitu. Nggak ada yang lain. Masa mama ke, gitu. Jadi terkait dengan masalah pengaturan, instruksi, ya siapa yang ngelit, nakoda, ya bahasa nakoda rumah tangga itu siapa ya bapak ke, nggak ada lagi. Siapa yang harus didengar ya bapak. Yang memutuskan, yang kalau ada perselisihan dalam rumah tangga, kalau anak-anaknya berantem gitu ya, misalnya anaknya banyak dari 10 ya berantem nih, ya bapaknya harus, ya bapaknya kemana gitu kan. Masa tetangga disuruh jadi ini mutusin kan nggak mungkin, makanya harus bapaknya. Nah, terus khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli ya. Sebaik-baik kamu ya sebaik-baiknya kepada li ahli, pada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku pasal Nabi itu paling baik pada keluarganya. Ini maksudnya adalah baik terhadap istrinya ya, lemah lembut dan seterusnya, sabar. Ya, berikutnya ilmu ya. Basisnya adalah ilmu. Makanya penting teman-teman semua baik yang belum nikah atau yang udah nikah terus kita memperbarui ini ya, terus bagaimana memperbarui ilmu kita, menambah ya. Nah di sini mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki khair, kebaikan, yufaqihu fid din, Allah tanamkan, Allah pahamkan pemahaman agama. Jadi kalau ingin ketika kita ingin pernikahannya baik, punya anak yang baik gitu ya, terus belajar supaya kita paham. Kita nggak mungkin dapat kepahaman kalau nggak belajar. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk apal, ujuk-ujuk paham kalau nggak ada proses pembelajaran, nggak mungkin. Jadi salah satu poin kita datang ke majelis kajian Ahad pagi ya, baik yang teman-teman yang di online ya, misalkan bagi yang berhalangan datang offline ya harus belajar terus. Yang udah nikah juga udah nikah ini, udah ada istri ini gitu ya, nggak usah ngaji, salah banget itu ya. Justru harus makin lebih rajin gitu ya, karena ya challenge ketika sudah nikah, bagi udah punya anak harus lebih banyak ilmunya harus yang didapat untuk gimana ngatur istri, anak. Kan nggak mungkin udah punya istri, udah anak gitu ya, nanti ngajarin anak agama pakai apa gitu ya. Masa pakai karangan akal kita, kan nggak mungkin. Harus berdasarkan ilmu. Nah, fikih munakat kan luas ya. Nanti ya, terkait dengan ada waris, terkait ada nanti belum bidang-bidang yang lain. Jadi multidimensi. Makanya terus belajar. Nah, lemah lembut udah pasti nih, artinya ini lagi rame ya, di akhir-akhir ini ada konten TikTok tuh ya, terus ustazah ada yang ceramah itu ya, masalah cerita. Artinya poinnya begini, dalam Islam itu sepakat nggak ada KDRT, itu jelas gitu ya. Mungkin tuh angle-nya agak kurang pas kali ya, agak kasih lewat dikit mungkin juga walau alam. Itu ceramah lama kan? Iya. Ceramah lama ya? Ceramah lama iya, terus diangkat tiba-tiba jadi trending topik tuh gitu loh, di Twitter di mana ya kayak gitu. Ya walau misal artinya yang namanya lelaki suami itu mukul di wajah terhadap perempuan itu salah gitu. Banyak dalil itu melarang. Ya. Kalaupun lelaki memang ada lelaki boleh mukul istri, ya. Tapi tidak di muka. Dan juga tidak sampai ya doroban ghairu mubarrah. Pukulan tidak berbekas. Jadi sampai sini paham ya, artinya sebenarnya itu pun itu adalah tahap terakhir dari setelah teguran, dari pisah ranjang gitu ya. Artinya maksudnya nggak dikasih nafkah batin. Terus masih juga bandel boleh dipukul. Yang tidak ghairu mubarrah, yang tidak berbekas. Nggak boleh. Ya tidak berbekas ya pasti nggak di muka atau nggak sampai pokoknya itu ya, nggak sampai di smackdown gitu ya, gitu parah kan, sampai di MMA ya, sampai digulat gitu ya. Oh nggak boleh dibuka, ya udah digulat ya sampai patah tulang kan, sampai gitu juga.
Iya, nggak dibuka yaudah tangannya dipatahkan itu salah. Artinya Islam jelas. Koridor lemah lembutnya adalah tidak berbekas, maksudnya sebagai pembelajaran, sebagai teguran, gitu, sebagai gitu. Jadi konteks lemah lembut dalam Islam itu udah jelas ya. Jadi kalau ada pemukulan di wajah itu salah. Jadi poinnya adalah istri itu taat pada suami, terutama ketika memang suami memerintahkan sesuatu yang boleh atau disunahkan atau yang tidak bertentangan syarat, maka itu wajib bagi istri melakukannya. Kecuali kalau suaminya nyuruh istrinya nyolong gitu ya, baru istrinya protes boleh gitu. Masa nyolong juga, giyain juga kan nggak boleh. Itu batasan-batasannya jelas. Jadi lemah lembut dalam pernikahan Islam itu sudah jadi isi dalam pernikahannya itu ada suami istri belajar, itu suaminya lembut pada istrinya, itu udah pasti. Dan terakhir sabar gitu ya. Maka di sini dalam surat Al-Baqarah wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi jadikanlah wasta'inu ya bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Maksudnya ya basisnya kita kembali pada Allah gitu. Setiap ada permasalahan, setiap ada dispute, setiap ada perselisihan, pasti adalah mana ada rumah tangga di dunia ini sempurna, perfect, 100% nggak ada perbedaan pendapat, nggak ada. Waktu kayaknya cuma ada di surga kali ya itu ya. Maksudnya pasti ada masalah, pasti ada sebuah ujian ya. Maka dari itu kembali ke sabar dan kembali ke Allah gitu, minta pertolongan Allah segala dan seterusnya. Jadi sepanjang dari akad nikah sampai maut memisahkan gitu ya bahasanya ya, sampai maut memisahkan, maka sabar dan sholat itu kembali kepada Allah gitu, minta pertolongan Allah. Terus intinya kita jangan sampai takabur lah, cukup gue udah paham nih, udah ngerti ini gitu kan, cukup nggak melibatkan Allah di situ, bahaya, jauh dari keberkahan dari pernikahannya. Ya terus minta petunjuk bagaimana mendidik istri, mendidik anak, karena nanti inilah yang jadi apa namanya sesuatu yang menyebabkan nanti di yaumil akhir itu pisah enggaknya itu ya ini. Kalau teman-teman mendidik istri dengan baik, mendidik anak dengan baik, itu jadi ya makanya bisa ke surga, ngumpul lagi. Tapi kalau si suaminya bapaknya kagak ngajarin, istrinya dibiarin, anaknya mau gimana dibiarin juga, ini jadi anak istrinya nanti akan protes ke suami. Ya, intinya mereka saling berbantah-bantahan ya. Ya ini yang nggak bisa sampai ke surga begitu. Nah, kewajiban suami mendidik istri dan anak itu udah pasti ya. Bisa beri sholatnya di situ. Makanya kenapa harus belajar ya? Itu tadi karena kewajiban mendidik istri dan anak itu ada di si suami. Masa menyuruh tetangga ngajarin anak istri, kita kan nggak mungkin gitu. Nah disinilah letak core-nya. Ilmu lemah lembut dan sabar ini sesuatu yang satu paket ya. Tadi ya niat, ilmu, lemah lembut, sabar dan komitmen itu satu paket ya. Satu paket dalam pernikahan yang kita jaga ya sampai kalau kata orang Batu till death do us apart gitu ya. Apa itu? Artinya apa? Cari ketoprak ya. Mari makan sehat. Iya. Ya, till death sampai kematian do us apart, memisahkan antum dengan istri atau istri dengan suami itu ya. Supaya nanti bisa ke surga insyaallah. Tapi ini nasihat pernikahan yang singkat dan juga sebuah bekal buat kita semua ya, baik yang mau menikah dan juga yang sudah menikah. Yang sudah menikah jadi teriah lagi, refresh lagi atau teringat lagi bagaimana nikah, terus bagaimana niatnya, ingat istri, anak ya dan seterusnya. Nanti kewajiban apa yang belum dan seterusnya. Jadi kita kepikiran PR ya, apa yang harus kita perbaiki, knowledge apa yang harus kita gain, yang harus kita pelajari lagi, seterusnya. Ini penting karena nggak mungkin ke surga tanpa ilmu, nggak mungkin ke surga tanpa kita mengamalkan ilmu tadi. Maka dari itu pernikahan ya, suami dan istri adalah is the beginning of a big civilization gitu ya. Sebuah awal dari peradaban yang besar.
nggak mungkin peradaban yang besar yang mulia. Ya. Dari peradaban kita lihat generasi sahabat, tabiin hingga peradaban yang besar itu, kalau pernikahannya itu kacau. Ya, ini adalah backbone ya, backbone-nya dari sebuah peradaban. Dari menikah, suami istri punya anak, itu backbone-nya itu. Bayangin, kalau nggak ada pernikahan, semuanya berbasis kumpul kebo gitu misalkan ya, nauzubillah, itu gimana itu? Pasti rusak gitu. Makanya kayak negara barat itu yang berbasis kebanyakan nikah sama aja, itu tinggal nunggu waktunya aja, nunggu waktu hancurnya. Nah makanya juga tambahannya, jadi salah satu tentara iblis yang dapat pangkat tertinggi adalah tentara iblis yang mampu memisahkan suami dan istri. Jadi dapat piagam penghargaan lebih tinggi itu iblis, anak-anak buah iblis yang bisa memisahkan suami dan istri. Karena ketika udah suami istri pisah, rumah tangga rusak, gitu ya, maka peradabannya runtuh. Berawal dari ini dulu. Jadi akornya ini, kalau kornya ini udah hancur itu ya, udah sampai saya pernah di London itu ya, sampai ngobrol sama orang sana, buat dia nikah sama nggak nikah sama aja buat saya gitu kan. Emang apa sih bedanya nikah dan nggak nikah, kata dia gitu. Bahkan sekarang banyak orang yang nikah tapi nggak pengen punya anak. Nah, ada lagi tuh yang aneh-aneh. Pokoknya ayah waya aja masalahnya. Katanya udah hidup ini udah terlalu crowded dunia gitu. Kasihan kalau misalnya nanti hidup ya susah gitu. Ya ada aja gitu. Maksudnya gini, orang merusak sendi-sendi peradaban itu banyak dari berbagai celah, dari berbagai sisi itu ya. Pertama itu dari sisi pernikahan sendiri, desakralisasi, menganggap nggak penting. Ya nikah sama aja. Terus dimasukin lagi LGBT, cowok cewek, cewek cewek itu ya. Gimana punya anak kalau cowok dengan cowok, cewek cewek, ya kan nggak mungkin. Sampai itu yang sesuatu yang rusak jadinya. Terus dimasukin udah nikah udah, gimana supaya orang ini nggak punya keturunan nih? Udah dibikin gerakan gitu ya, nikah tanpa anak gitu ya. Mendingan adopsi anak segala macam gitu ya. Atau mendingan adopsi anak papis gitu ya, dan seterusnya. Ada yang kalau gitu lebih mending. Ada sekarang tendernya Ya, ada yang boneka itu. Iya boneka, ada lagi boneka arwah. Nauzubillah min zalik gitu ya. Bener-bener ini gimana mau kita bicara civilization kalau ya kan gitu ya, simpel banget ya. Sebenarnya kan kita cukup pakai nalar dulu ya, nalar sehat dulu deh. Coba bayangin keluarga nggak ada anak gitu ya, miaranya papis sama boneka arwah. Itu gimana gitu ya, kan nggak masuk gini ya, kan simpel banget ya, nggak perlu teori macam-macam dulu deh gitu ya. Kan itu kan sesuatu yang janggal ya, aneh gitu dulu deh. Belum bicara dalil-dalil agama tuh udah rusak dah itu ya. Jadi luar biasa untuk merusak sebuah tatanan itu, yaitu dari ini dulu, keluarga itu dirusak deh. Dimasukin LGBT, yang homo, yang lesbian, terus boneka arwah lah, terus udah nikah jangan punya anak lah, ada aja gitu ya, gerakan-gerakannya aneh-aneh itu ya, kayak gitu. Jadi yang orang itu sebenarnya jadi hidup normal kan enak gitu. Ini ada aja bikin nggak normal gitu, kayak gitu kan. Alhamdulillah min dzalik. Maka dari itu kita saling menguatkan ya di IKMI ini ngaji ya, bahwa ya kita lurus-lurus aja hidup itu kan ya, lurus mati masuk surga kan enak gitu ya. Amin. Amin insyaallah. Nah ini orang pengikut tentara itu, tentara tentara setan itu ya, itu pengennya yang aneh-aneh aja gitu, sesuatu yang nggak ada diada-adain dan bikin yang kacau gitu. Itu nauzubillah min dzalik. Tapi itu dari Ana, karena sini ada request spesial juga dari Pak Presiden IKMI untuk ada kuis ya. Juga pengen tahu nih catatannya bener atau enggak nih ya, kita lihat ya. Ada hadiahnya Kak? Bisa dicek hadiahnya dulu. Untuk hadiah diserahkan pada Pak Request itu. Gimana Pak Presiden? Iya. Aman ya? Only one. Only one. Oke. Oh, rumah mewah. Siap-siap ya, buka HP-nya. Wow. Ayo, calon pamannya. Buka HP-nya jangan buka Batik.
apa? Ini kalau misalnya pakai menang ada kayak semacam beda ya. Oh, kasih satu orang. Jadi pemenangnya pakai Yang satu via orang. online bisa melihat juga ya, bisa join. Hadiahnya minta sama ke IG IKMI atau ke Facebook IKMI ya. Mangga. Siap. Wah, Ini. Bismillah. Campingnya Bang Oli. Ini kayaknya ganti wifi-nya nih. ya Alpha 5G. Wi-Fi. Udah bener ya? Wi-Fi Alpha 5G. Oh, yang ini. Iya. Kalau ini Bener ya? coba Coba. di bawah. Putar. Tak ada internet. Yang Hah? ada itu yang nggak ada namanya. Kalau nggak diulangi lagi bisa tidak saya? Kalau baru Itu kayaknya laptopnya harus di-upgrade. Udah mentok lah. Udah mentok ini ya? Mau di-upgrade apa? Kayaknya udah diganti. Wow. Kayaknya lebih Siap-siap, rekan-rekan. Sedang loading pinnya 478661. Mangga, kahut.it ya. Bukannya kahut.it. KAHOOT.it. benar-benar Oh ya, Ritsus. Ritsus. Baik. Muhammad Saiful itu. nampak itu. Ritsu siapa Ritsu? Ritsus siapa? Muhammad Saiful itu. Oh. Aguse. Aguse. Z. Wah, Gen Z mau tahu gimana maksudnya? Gen Z tahu gimana? Bebe, aku dikeluarin Star. Apa di luar? Ya, Udah dikit belum? biar lebih kelihatan saya majukan. 1, 2, 3. Kang Ang bisa majuan? Oh, Pak. Kalau nggak kelihatan. kelihatan. Oh, itu oke oke. Kelihatan juga ya? Kelihatan nggak Mas Aang? Siapa? Abis Star, Be, aku udah masuk. Iya. Oke, Berapa orang? 10 orang. Fatih, Yuk. kelihatan dari itu ininya. Kelihatan? Nggak, soalnya nih. Kelihatan kan? Nggak, ini dia di kamera. Oh. Kelihatan nggak? Kalau mau join. Mungkin ya. Udah. Nggak aja kelihatan ya. Kalau pakai Oke, kita mulai ya. Udah semua? Bapak-bapak, teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Sijak. Adam di bawah sendiri. Menikah sampai ke surga. 2, 1. Easy. Jadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Adalah ayat Arum berapa? 31, 41, 21, 20. Ingat kodenya 1 menit. yang ada di undangan pernikahan. Jadi auto template. Bagian itu nggak nulis. Penulis. Oh, aduh. 1 menit bisa dibikin dulu. Iya, berapa kali pikiran? Masih ada pilih kancing. Aduh. Arum 2, Yes. 21 ya. Aku di Lumayan mengecoh ya. Iya. Tuh, ada yang apa? Jawabnya 31 kan. Matanya udah Antara 31, 21, 41 ya. 21 nih. Baik. ingat satunya mata besi. Pak Deo. Wow. Yang detik-detik menunggu. Pengantinnya. Luar biasa. Adanya dapat hadiah. Semua. Ngalah sampai ngalah sampai.
Arti dari misakon golidho pada surat An-Nisa ayat 21 adalah Misakon. iman yang kuat, tali yang kuat, hubungan yang kuat, perjanjian yang kuat. Which one is correct? Please choose. No, I don't think so. Misakon golidho. Oh my god. Oh, masih ada yang nggak banyak banget. Ya, perjanjian yang kuat ya. Aduh, auto turun aku. Eh. Keenam. No. Oh, berhasil. Lu Oke. Emang Fatih apa tadi Fatih? Hah? Fatih apa tadi? Milih apa? Oh, yang apa sih? Tapi satu yang salah-salahin. Oke, lanjut. Wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Barang siapa yang belum mampu menikah maka hendaknya jihad, saum, sholat, berzakat. Ini Kayaknya berzakat. ini kayaknya. goal. Ingat banget tadi pas lulus jalan. jangan berbohong. Oh, pakai bahasanya itu. Nulis sambil minum kopi ke mata. Ayo, siapa yang belum mampu menikah maka hendaknya ya, teman-teman online bisa nyimak yang merah jihad, biru saum. Oh, saum semua ya. Ini pertanyaan bonus ini sebenarnya nih. What? Nggak bergerak klasemennya, karena saking mudahnya ya. Oke, Of course. ya. Fa ini mukatsirun bikumul umam. Aku bangga dengan banyaknya pernikahan umatku di hari kiamat. Itu true or false? Bahasa Inggris juga ini. Fa ini mukatsirun bikumul umam. Nanti aja, Om. Jadi, Apa yang- hati-hati, ada permainan kata-kata di sini, Ya. harus diperhatikan. Aduh. No. Oke, false ya. Aduh. Sudah kuduga. Jadi bukan pernikahan Umatnya doang. umat ya, bukan pernikahan umat tapi umat. The number of people, not the number of marriage. Oh, Oke. geser lah. Oke, agree? Ini nih, pengecoh. Saya boleh nggak ikutan ya? Dia pulang menang Oh, jauh. geser. Pak Deono naik lagi. Permisi, Kak. Permisi, Kak. Itu siapa sih? Gua tak tikung kok. Wih, Kang Adam menyodok ketiga. Nah, lanjut. Sang perempuan ini geng karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya. Sopo iki? Apa ya? Jabir bin Mu'az, Jabir bin Abdillah, Jabir bin Hisham, Jabir bin Usama. Which one is correct? Who is he? Lari. Panjang banget waktunya 1 menit ya. Iya, sengaja untuk Kalau bisa mulai dari kajian, Ini kan masih bisa. screenshot. yang agak-agak ini. Kok langsung di slide gini. Intip. Astaga. Ya, bukan 2 stempel gitu. Iya. Yang butuh pilih kancing sengaja saya bikin semenit. Aduh. Pasnya baju ada kancingnya Ustaz. Ini pasti benar. Jabir bin Abdillah ya. Salah ikut geser. Lumayan pengecohnya. Bukan. Next. Gak kelihatan. Ada. Permisi, Mas. Permisi. Oke, ada. Masuk bersatu jalannya. Permisi. Jadi main cepet-cepetan nih. Oke, lanjut. Mencium istri di saat libur Ramadan membatalkan puasa. Giliran gini baru nulis. Pantesan sekarang rajin pada nyatet ya. Iya. Ada hadiahnya sih. False ya. Tidak membatalkan. Penerima. Mantap, semuanya bener ya. Berarti Pakai warna dengerin. merah lagi Ustaz saya tulis ya. Hah? Pakai warna merah. Ilmu udah diikat ke. Masya Lu nggak Allah. berat ya? Ini berat ini. Aku udah tadi. Catetan emang enggak. Arti dari khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. True or false?
Kayaknya akan bergeser. Kalau ini geser ya. Enggak. Cuma ikut Salah ya. Oke, false ya. Salah. Yap. Jadi sebaik-baik anak yang paling baik kepada keluarganya atau pada istrinya. Li ahli ya. Oke. Kalau yang banyak manfaatnya hargam anfaum li Lina. linnas. Monggo. Duluan ya. Ya. Monggo duluan. Silakan duluan. Ya, hari bahagia. Hari bahagia. Kayaknya mundur untuk maju ya. Hari bahagia guys. Ini fa 7 itu Fatih ya? Iya. Oke. Saja. Biasanya apa jadi? Oke, 8 of 10 Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. An-Nisa ayat. Aduh, gak tahu. Jus 5 awal tahu nih aku. Aku tahu ini emang kata-katanya di sini enggak. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ya. An-Nisa ayat. Gak tahu ini. Yang ini ditulis pakai warna biru. Aduh. Aku merem. Gak tahu jawab apa. 34. What? Ya. Poinnya dikit banget sampai 50. 100. Berapa put nama? Tak, aku yang jawab cuma 10 doang. Lahiran aku. Wah, ini ya betul. Berarti aku jawabnya hijau nih, jangan-jangan. Bener dong. Bener deh, warna biru. Jawabnya terakhir. Oh. Wah, saya jauh makanya nol. Berapa poin gue? Jauh ini 1000. Oke. Ya. Aduh. Dua lagi. Al-Fatihah, jadikanlah titik sebagai penolong. Sabar lemah lembut, sabar dan salat, sabar. Which one? Aku inget dong. Oh my god. Ini hadiahnya ucapan selamat. Kok yang hijau-hijau bagus banget. Sabar dan salat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Ada salat doang ya? Kurang lengkap. Oke. What? Oke, nggak bergerak. Oh, Nih. Terakhir ya. Mayridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang melakukan baik kebaikan, niscaya Allah akan jadikan ia paham dalam fikih, paham dalam agama, paham dalam ilmu, kepahaman. Kata kuncinya din. Ya Mas anterin pulang. Kayaknya gak ada di 5 besar tadi. kayaknya kita pulang bareng aja. Ada dinnya itu ya. Oke, paham dalam agama, yufaqihu fid din. Ya. Bismillah. Siapakah yang menikah sampai ke surga pemenang pagi ini? Yes. Fatih 3. Adam. Ya. Wah, ini. Aduh, Angyono siap. Jauh. Oke. Jeng. Padel. Aku di bawah. Allah Akbar. Ya. Barakallahu fikum buat para pemenang. Wan, belum ini ya. Ini gimana yang udah nyatet nggak masuk 3 besar? Ini saya palak kan. Nyatanya Ikmiman. Mengalah itu lah, biar mengalah. Fatih. Fatih mau menikah ya? Abadikan. Kasih. Ya. Ini enggak. Foto. Abadikan. Duh, Ya. Mana dong? belum sempat potong. Oh, back to podium. Ini kan Yono. Saya gitu. Lah, Jangan diserahin. Ulang. siapa yang nyerahin hadiah. ulang. Pas banget kan hari Lah masukin. Ini pasti sukro kayaknya. Enggak yang nyerah siapa? Ini Kan ada 3 orang. Satu orang toh hari ini. Serah terima kasih. Orang. Cuma 1 orang toh. Sekarang 1 orang. Lah. Malu lah saya. Serah terima 1 orang. Enggak. Ya. Khususan. Depan kamera. Ya. Foto-foto mana? Kurang masuk. Dan- Mas. Geser. Oke, siap. Mas, Bang Fatih, tolong. Abadikan. Oke. Oke. Ya. Langsung di mas kawin. Saya Oke, sama. kalau gitu, hadiahnya. selamat. Sama kata Garuda lah. Enggak. Kasih, Bang. Saya terima. Ya, hadiahnya. Barang dibagi. Bisa jadi mas kawin. Pengen A ya? Baik, itu saja untuk KP pagi ini. Ada sebelumnya ada yang mau didiskusikan atau ada yang pertanyaan, Pak Fador, sebelum kita tutup?
Banyak nggak? Mangga. Oh, mangga. Silakan. Saya lebih minta apa ya? Minta nasihat gitu supaya kita itu gak gampang terpancing amarah. Kelakuan anak kan kadang-kadang suka di luar apa sih? Dipancing. Di luar kita pemahaman kita gitu. Yang bikin kita itu kadang-kadang marah atau gimana. Betul. Ya. Jasa bayar. Walau misal, jadi somehow ketika ada dispute ya ada perselisihan atau pada pertengkaran atau perbedaan ya dalam rumah tangga yang nggak bisa terhindarkan, sama suami emosi itu ya atau terutama di sini karena penekanannya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka di sini titik tumpunya ada di suami gitu. Karena dia ngelit. Jadi kalau dia bisa mengontrol, maka terkontrol pula lah itu keluarganya. Kuncinya itu pertama. Kedua, bahwa basis tadi sakinah mawaddah warahmah itu nggak bisa tercapai kalau kita mengedepankan emosi, mengedepankan KDRT misalkan ya. Bahwa yang namanya KDRT itu atau kekerasan itu nggak akan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Dan yang ketiga, ya kita balik lagi itu tadi, makanya penting kita back to niat kita pada menikah gitu ya. Apa sih yang mau kita capai, apa sih yang mau kita raih gitu ya. Kalau kita ingin meraih ketenangan, kalau kita ingin meraih surga gitu ya, nggak akan tercapai kalau kita apa-apa dicapai ingin dengan amarah, itu nggak mungkin. Terus sabar tadi ya, tadi apa, ilmu, lemah lembut dan sabar. Jadi setelah kita punya ada ilmunya, kita perhatikan lemah lembut terhadap istri dan berikutnya bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena ini sebuah, kalau kita terus keep connected ya dengan Allah gitu ya. Jadi bukan keep connected dengan sosmed atau internet doang ya. Tapi di sini konektivitas yang paling kuat adalah konektivitas dengan Allah gitu ya. Itu nggak akan mungkin lost connect atau nggak akan mungkin kita kehilangan wifi gitu ya. Nggak mungkin. Kalau kita keep connected dengan Allah. Itu satunya dengan berzikir, tilawah Quran setiap hari gitu ya. Terus juga saling mengingatkan. Kalau udah keep connected, hubungan kita kuat dengan Allah gitu ya. Insya Allah Allah akan menjaga kita dari setiap sesuatu yang dimurkai, sesuatu yang amarah yang nggak terkontrol gitu. Kuncinya keep connected. Apa yang keep connected ya, itu tadi kita sebagai kepala rumah tangga sini harus mencontoh, mau nggak mau ya, mencontoh sholat malam, mencontoh puasa sunnah, mencontoh tilawah gitu ya. Lah anak istrinya gimana mau nyontohin bapak kayak kalau bapaknya malas ibadah, bener nggak? Harus dari bapaknya dulu gitu, kasih contoh. Anaknya atau istrinya mau ibadah, kalau suaminya malas susah. Makanya harus contoh gimana keluarga ini terutama dari bapaknya keep connected kepada Allah. Dengan itu Allah akan memberikan kita petunjuk atau menjaga ya dari sesuatu yang diharamkan. Gitu. Jadi kalau udah keep connected, insya Allah pernikahan berkah, sakinah mawaddah warahmah sampai ke surga insya Allah. Ya, walau misal. Jazakallah. Tanya Mas Ilham. Mas Ilham? Tanya. Sampai dulu. Bisa. Mangga. Mau tanya Ustaz? Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikah ibadah, apa ada hal-hal yang bisa membatalkan pernikahan? Membatalkan pernikahan. Iya, maksudnya apa? Kayak kita melakukan apa gitu sama istri, jadi nikahnya jadi batal apa? Perceraian maksudnya. Iya, jadi batal maksudnya harus Secara langsung kalau misalnya secara syariah itu pernikahannya Jadi oke, ya, jadi harus nikah lagi. Maksudnya harus batal ada itu. di film-film itu ada dulu. Oh. Film. It's my dream, Mas. Mungkin kan Ya, kalau misalnya jadi ada pendapat ulama kalau lelaki atau suami sudah memberikan korina itu indikator. Misalkan udah kamu pulangnya sama bapak kamu gitu kan. Itu ada pendapat itu dia sebuah korina atau indikator menceraikan. Itu ada. Gitu. Indikator. Tapi yang nggak ada perbedaan pendapat kalau suami itu udah mengucapkan cerai, literally sorry yang jelas gitu ya.
maka itu bisa jatuh talak. Meskipun bercanda, maka hati-hati. Bercanda yang kejadian itu akad sama cerai. Misalkan nih, saya bercanda nih sama Fulan ya. Fulan, nikahin gue dong sama anak lo gitu kan. Oh iya nih, gue nikahin lo. Iya saya terima. Nikah itu beneran. Secara syariah walaupun enggak. Iya, meskipun itu lagi bercanda, itu nikah. Meskipun karena bapaknya mengeluarkan secara jelas, terus itisol nyambung dalam satu majelis, ya saya terima nikahnya. Jadi nikah beneran itu sama anaknya. Maka hati-hati. Walaupun nggak disebut mas kawin ini itu. Iya, maksudnya bisa jadi ya. Karena ada untuk mas kawin ada nggak semua mazhab mau ini menjadikan rukun. Nggak semua. Jadi kayak istilahnya, yuk kita jodohin aja, yuk. Iya. Udah. Nggak gitu juga. Gitu. Tapi ucapannya harus jelas ya. Istilahnya kan gitu. Kayak misalkan Mas Ilham, Fulan, saya nikahkan kamu dengan anak saya ya, gitu. Yang itu, iya, saya terima nikahnya gitu ya. Nah jadi dah tuh. Makanya hati-hati. Termasuk itu yang anaknya harus disebutin ya namanya. Misalnya kan punya anak 2 nih cewek. Kalau cuma saya nikah dengan anak saya kan nggak tahu. Oh iya, betul. Harus disebutkan namanya. Jadi nikah saya kan kamu dengan Fulan binti saya gitu ya. Terus ya saya terima nikahnya, saya nikah dengan anak bapak ya. Dasar. Gitu ya. Jadi sah itu. Apalagi ada saksinya itu ya. Lagi bercanda-bercanda itu bahaya. Maksudnya jangan buat untuk bercandaan. Jangan buat. Termasuk juga ketika suami bercanda, kamu saya ceraikan ya, kamu pulang nih bapak kamu. Itu jatuh beneran. Gitu. Karena udah terucap sigot takwil ya. Makanya bercanda yang kejadian adalah akad dan cerai. Kalau udah kata cerai atau saya talak itu serius nggak serius, Jangan serius. jatuh hukumnya gitu ya. Itu harus apalagi kamu saya talak 3 kali ya gitu ya. talak lah gitu. Itu hukumnya apa? Itu istrinya kalau mau dinikah lagi itu dia harus nikah ke orang lain dulu dan harus cerai baru bisa dinikahi. Dan proses cerainya itu harus natural, nggak boleh direkayasa. Bukan rekayasa. Ya. Kalau talak 3 itu yang bikin ini ya Mas Olin. Jadi kita hati-hati. Hati-hati berucap. Karena bercandanya bisa jadi kejadian. Gitu. Selebihnya sih nggak ada ini ya, nggak ada yang bikin batal ya, nggak ada perbuatan kecuali tadi kata cerai. Itu ada juga gitu ya macam-macam apa namanya. Ya, enggak, kalau ada lagi, tafadhol. Saya udah. Ini detik-detik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya yaitu bagaimana cara mendidik anak istri yang benar itu? Apakah dengan cara dipaksa atau cukup menyampaikan saja? Dan ketika kita sudah menyampaikan dan mungkin anak atau istri tidak menurut kata-kata suami itu, apakah nanti di akhirat juga akan dimintai pertanggungjawaban gitu si suaminya? Jazakallahu khairan. Terima kasih. Ya, jazakallah ya. Pertanyaannya bagus banget ini ya. Nanti buat kita semua ya. Praktiknya gimana sih ketika kita ngajarin anak istri gitu ya. Tapi kok susah banget gitu ya. Itu mostly kejadian di seluruh mostly ya. Mostly saya bilang. Jadi gini, pertama basis ilmu lemah lembut dan sabar itu udah pasti gitu ya. Dalam setiap aspek pernikahan itu harus ada. Jadi sabar itu udah pasti. Karena manusia tuh karena kan butuh proses, butuh loading. Jadi diajarin kalau robot cepet ya. Atau kita lagi machine learning gitu ya. Dikasih 1, 2 terus gitu ya, cepet gitu. Mereka nggak ada kata nanya dulu, kok 1, kok 2, kok 3 tuh enggak kalau robot. Tapi kalau manusia kadang nanya dulu, kok 1 sih, kok 2 sih, kenapa nggak 5 itu? Pokoknya kadang sama ada debat dulu gitu. Itu sering terjadi gitu ya dalam pernikahan, dalam rumah tangga terjadi kejadian. Nah, pentingnya di sini lemah lembut itu, kalau basis lemah lembut sabar gitu ya. Kita punya hujah yang kuat, argumen yang bagus gitu ya, yang bisa mendidik, itu penting di situ. Makanya lagi-lagi punya ilmu yang mumpuni di sini adalah sebuah kewajiban gitu. Terus jadi gini,
somehow kayak misalkan anak nih nggak mau sholat gitu ya, kita boleh memaksa gitu ya. Kan dalam Islam paksaan dalam pendidikan boleh. Kayak misalkan umur 10 tahun gitu ya, kalau nggak mau sholat itu boleh disabet gitu ya. Kalau bahasa kita disabet gitu ya. Atau dipukul dalam arti yang itu sama, yang nggak menyakiti, yang nggak bikin patah tulang gitu ya. Boleh disabet karena itu anak udah gede gitu ya. Bentar lagi balik gitu ya. Misalkan seumuran Fatih nih ya, nggak mau sholat, boleh dikepret gitu ya. Bahasa kita gitu ya. Berarti mau dikepret. Baru lagi dengan bahasa kepot dong. Ya intinya bahasa dipukul ya. Artinya pukul yang dalam rekaman mendidik. Tapi kan sebenarnya proses itu kan kita harus ada diajarin. Jangan ini anak 10 tahun nggak boleh diajarin sama bapaknya tahu kemana gitu ya, mabur kemana. Tiba-tiba pulang. Iya, tiba-tiba pulang nih. Terus anaknya disuruh sholat, lu sholat tuh dipukul. Gak gitu juga. Artinya emang tuh anak dari kecil sama bapaknya udah dikasih contoh sholat gitu. Terus jadi ketika udah ngajarin, ketika anaknya agak susah, itu kan udah dicontohin dari dulu ya, udah dikasih sekarang nggak mau sholat, ditegur. Itu jadi betapa Islam sangat memperhatikan aspek tahapan ya, dari teguran gitu ya, dari seterusnya bahkan sampai itu anak dipukul gitu ya. Makanya sebelum tahap itu sampai pukul, maka harus ada tahap nyontoin, terus ada tahap kasih ilmunya. Sholat ini perintah Allah dan Al-Quran seterusnya dicontohin Nabi gitu. Baru contohin sholat bareng sampai dan seterusnya. Jadi insya Allah kejadian untuk sampai pukul itu sangat sedikit kalau proses tadi itu dilakukan. Termasuk terhadap istri juga, ya dicontohin juga, terus dikasih nasihat seterusnya. Tapi kebayang itu kejadian kalau langsung ngejar, melompat, langsung ke tahap mukul gitu. Pokoknya kepret dulu dah pokoknya. Nasihat itu belakangan, itu yang salah gitu ya. Jadi proses nyontoin, nasihat berdasarkan ilmunya apa gitu ya. Terus ada dialog, ada tanya jawab, terusnya. Baru tahap itu dilakukan. Kalau masih ditegur. Kalau masih misalkan dipisah ranjang. Kalau masih juga baru dipukulnya nggak berbekas. Itu udah. Kalau masih juga nusyus ya, jadinya nusyus. Ini udah semua proses dilakukan, SOP-nya udah kelar nih. Iya, dia nusus juga gitu ya. Ya walau misal gitu ya, artinya you and me and gitu ya. Itu sangat-sangat jarang terjadi ya. Tapi kalau untuk proses semua SOP dilakukan biasanya aman gitu. Tapi kalau udah melompat itu yang biasanya logo N jadinya, itu proses kayak gitu. Makanya insya Allah kita pentingnya berilmu di sini supaya kita punya SOP dalam rumah tangga. Gitu. Standar operation prosedur. Jadi bukan cuma di pabrik punya SOP, jalan mesin, jalan rumah tangga juga harus punya SOP. Tadi dari kita belajar ilmu, nyontoin, terus ngasih nasihat, ada dialog, ya, dan seterusnya. Jadi paksaan dalam hal belajar, misalkan sama anak sih boleh dipaksa, misalkan diseret gitu, masa suruh wudu, sholat gitu ya, itu boleh. Paksaan yang sifatnya mendidik, bukan paksaan yang pokoknya dalam setiap aspek kepret dulu gitu ya, itu yang salah gitu. Jadi sakinah mawaddah warahmah berbasis ilmu, lemah lembut dan sabar. Gitu. Wallahu misawab. Ustaz, itu nyambung tadi pernyataannya tadi. Iya. Kalau untuk ketentuannya pisah ranjang itu seperti apa, Ustaz? Jadi Batas waktu. proses itu hanya ada di dalam rumah gitu. Jadi jangan misalnya tapi dia disuruh keluar gitu, enggak, masih dalam satu rumah gitu ya. Bisa 2 hari 3 hari gitu ya. Beda kamar gitu ya. Beda kamar ya, dipisahin ya. Jadi jangan sebagai ini bentuk hukuman gitu. Jadi jangan diem-dieman juga gitu. Ini sebagai bentuk hukuman sesuai dengan perintah agama, pisah ranjang gitu ya. Kasih batas waktu bisa 3 hari gitu ya. Kalau masih nusyus, masih memberontak, membangkang gitu ya terhadap suami dalam hal-hal yang prinsip ya. Lagi-lagi prinsip. Sebab rumah tangga itu agak rempong kalau sesuatu yang nggak prinsip dijadiin prinsip gitu ya. Contohnya. Ya contohnya ya. Nih mulai ini detail. Contohnya nih.
Ya sama misalkan suami atau istri atau sebaliknya ya, itu punya preferensi dalam kehidupan. Preferensi artinya kebiasaan, misalkan anduk basah taruh sembarangan itu, atau misalkan Ambil gelas gitu ya, atau misalkan habis ngorek gigi taruh sembarangan gitu. Itu sifatnya kan bukan prinsip agama lah ya. Bukan prinsip ada. Iya, bukan prinsip agama kan gara-gara kotor kan nggak jadi kafir kan? Ya nggak? Itu jangan dijadikan sebuah prinsip agama. Tapi kalau udah prinsip agama itu ya, itu harus diberlakukan gitu ya. Misalkan istri nih, ya kodaro misalkan nikahnya nggak pakai jilbab gitu ya, ya pelan-pelan ngasih taunya. Jangan sampai ini udah prinsip agama, lu nggak mau jilbab cerai gitu ya, nggak gitu juga ya, sabar dulu, sabar kan nikahnya aja nggak pakai jilbab misalkan ya, mohon maaf nih, kalau yang istrinya belum pakai ya sabar itu, jangan langsung kepret istrinya gitu, sabar itu, karena itu bagaimanapun meskipun contoh nih saya ngambil contoh aja, ya belum pakai jilbab tapi kan nggak melupakan dia dari agama gitu ya, yang melupakan dari agama apa itu, misalkan istrinya mau kebaktian gitu ya, atau mau mengikuti acara peribadatan di agama lain, itu kan udah bener nggak? Kok kamu nggak ke masjid malah ke tempat ibadah lain kan bisa itu, nah itu baru tuh ibu-ibu. itu prinsip agama gitu ya, karena mau bisa melakukan orang dari Islam itu contoh. Kalau itu harus diberlakukan tuh, kalau nggak bisa ya lo buain deh kayak gitu, masa misalkan ya. Jadi malah suaminya ngajak taraweh ke masjid, takut dia malah ke Kebaktian. nauzubillah ya, kalau itu kejadian itu nauzubillah. Tapi ya itu jadi berlakukan hal itu dalam hal yang sangat pokok gitu ya. Jangan hal yang ya oke lah itu kayak kebersihan itu ya, tapi itu sifatnya harus banyak pemakluman gitu. Misalkan suami antum semua punya sesuatu yang selera ya, apakah makanan, pakaian atau apalah itu ya. Atau maunya harus baju licin itu ya demi outfitnya cakep kan, kayak Kang Ilham kan. Ini ada lecak dikit itu ya, suami istri digampar gitu kan. Kan lebay banget ya, nggak gitu juga bro gitu kan. Kayak gitu-gitu, artinya harus banyak hal yang bukan bersih agama, harus banyak pemakluman ya, kelonggaran. Kalau enggak ya berantem mulu isinya gitu ya. Yang ada WWE mulu jadinya ya, kayak Smackdown mulu isinya malah gitu, bahaya. Nah gitu, Kang Adam bisa kebayang ininya, prinsip-prinsipnya. Prinsip agama yang maksudnya takutnya kayak kehidupan sehari-hari, masa ketika anduk basah ambil baju di lemari yang tarik-tarik itu udah tau. Oh, kalem. Kalau itu kalem ya, iya. Dan memang kebanyakan kalau laki-laki misalkan habis ngopi ya, lebih demen naro sembarangan tuh ya, bukannya naruh di kitchen sink misalkan, itu kebanyakan. Atau ngambil baju biasanya asal ngambil ya, terus ambiar ya, pakainya itu rata-rata kejadian gitu ya. Dan di mana-mana gitu ya, artinya gini, istri kalau orang bilang, ada yang bilang istri itu Venus, suami itu Mars gitu ya, beda planet gitu ya, beda dunia gitu. Nah makanya butuh komunikasi yang tadi, lemah lembut dan sabar gitu. Jadi kapan nih Kang Adam? Semoga disegerakan. Amin insya Allah. Terus di endorse ya Mas Solihin. Sudah cukup insya Allah ya. Kita tutup majelis kajian Ahad pagi ini dengan perbanyak baca hamdalah, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbika fala takunanna minal tarin. Segala datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan kesalahan dari anak pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya. Benar. Nah, Mau ketemu? Soalnya